Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Mbak Indah. Kenapa ada yang tidak masuk? Ada cara Bu. Semoga acaranya diberi kelancaran ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, anak-anak masih ingat untuk materi kemarin kita membahas tentang apa? Lupa Bu. Baik, kemarin kita membahas mengenai kondisi Mekah sebelum Rasulullah itu dakwah di Mekah, di mana pada masa itu Mekah itu disebut sebagai zaman apa? Jahiliyah. Yang artinya apa? Jahiliyah? Bodoh. Ya. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana substansi dan juga strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Jadi perlu kita ingat bahwa Rasulullah SAW itu menerima wahyu pertama kali di mana? Di Gua Hira. Ya. Bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Wahyu pertama yang diterima beliau adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, yang dimana tadi kita sudah menyinggung bahwasanya wahyu pertama itu turun di Gua Hira. Yang pada saat itu Nabi Muhammad itu sedang bertahanus, atau apa yang dimaksud dengan bertahanus? Menyendiri atau beribadah menyendiri, menghindari keramaian, yang itu beribadah di Gua Hira. Pada saat Nabi Muhammad itu bertahanus di Gua Hira, muncullah seorang dan berkata kepada Nabi Muhammad bahwasanya, bergembiralah hai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Nah, malaikat Jibril itu berkata kepada Muhammad, bacalah. Lalu Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Hingga terjadi demikian sampai 3 kali bahwa Nabi Muhammad menjawab beliau itu tidak bisa membaca, sehingga sehingga malaikat Jibril itu memeluk atau mendekat Nabi Muhammad, dan akhirnya Muhammad mengucapkan Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Nabi. Yang di sini ada 2 strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu dakwah sembunyi-sembunyi, dan yang kedua yaitu dakwah terang-terangan. Mengapa kok dakwah Nabi Muhammad yang pertama kali itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Ada yang tahu? Karena diserang Quraisy. Ya. Jadi dakwah ini itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak ada gejolak atau permasalahan dari Nabi Muhammad dan juga kaum Quraisy. Karena waktu itu Nabi Muhammad berkeyakinan bahwa kaum Quraisy itu benar-benar berkeyakinan dengan sangat dengan keyakinannya beliau, ya, di mana pada waktu itu adanya menyembah berhala dan sebagainya. Jadi Nabi Muhammad melakukan dakwah yang pertama kali yaitu secara sembunyi-sembunyi. Beliau memulai dakwah kepada saudaranya terlebih pertama yaitu kepada keluarga, lalu karib kerabatnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 sampai dengan 4 tahun. Selama 3 sampai 4 tahun ini Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan setelah Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Quran Surat Al-Hijr ayat 94, yang dimana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya
Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Dan setelah itu Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Dan ketika Nabi Muhammad sudah melakukan secara terang-terangan, apakah tidak ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad? Tentu saja ada ya, karena setiap kebaikan itu pasti, sesuatu hal yang baik pasti ada sebuah rintangan yang besar juga. Kita akan mempelajari mengenai tantangan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu ancaman kepada Rasulullah SAW. Bahkan pada masa itu, ketika Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah secara terang-terangan kepada di Mekah, kaum Quraisy itu meminta Abu Thalib atau paman dari Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk terus berdakwah kepada kaumnya atau umatnya. Lalu yang kedua, bujukan harta dan jabatan. Nabi Muhammad itu sampai-sampai diberi bujukan untuk diberi harta atau juga jabatan dari kaum Quraisy untuk agar beliau atau Nabi Muhammad ini mau berhenti berdakwah. Selanjutnya penyiksaan kaum muslimin. Ketika Nabi Muhammad itu berhasil mengajak seseorang atau masyarakat itu tadi untuk ikut masuk ke dalam Islam, itu terjadi adanya penyiksaan kaum muslimin. Ada beberapa masyarakat yang masuk ke dalam Islam tetapi malah disiksa oleh kaum Quraisy. Selanjutnya yaitu pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dibuka di buku paket ya. Untuk lebih jelasnya untuk materinya, karena materinya ini lumayan banyak sekali. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Pada evaluasi ini kita akan ada pilihan antara benar dan juga salah. Nanti Ibu akan menayangkan pernyataan. Nanti akan ada 4 pernyataan di layar dan kalian harus menjawab benar atau salah dengan menggunakan ini. Jadi yang apa, Bu? Itu yang Salah. Nah, yang benar berarti warna Hijau. dan yang salah warna Merah. Jadi nanti ketika Ibu sudah menampilkan pernyataan satu, maka nanti kalian akan diberi waktu untuk membaca soal terlebih dahulu, dan nanti akan Ibu hitung 1 sampai dengan 3 dan langsung cepet-cepetan ya, cepet-cepetan mengangkat jawabannya benar atau salah. Sudah siap semuanya? Masih Siap. ingat ya materinya apa? Insya Allah. Insya Allah, Bu. Oke. Untuk soal yang pertama bisa dibaca terlebih dahulu, nanti hitungan ketiga langsung diangkat untuk jawabannya benar atau salah. Sudah ya? 1, 2, 3. Benar. Oke, jawabannya benar atau salah? Benar. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan untuk menghindari penolakan keras kaum Quraisy. Benar ya, tadi sudah dijelaskan untuk materinya. Selanjutnya baca terlebih dahulu. Sudah? Langsung dijawab 1, 2, 3. Jawabannya benar apa salah? Salah. Oke. Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi karena beliau merasa takut menyampaikan ajaran Islam. Tadi kenapa kok Rasulullah SAW itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena apa tadi? Karena untuk menghindari gejolak dari kaum Quraisy atau penolakan dari kaum Quraisy. Untuk soal yang ketiga, langsung dijawab ya. 1, 2, 3. Jawabannya benar apa salah? Salah satu bentuk penolakan Quraisy adalah melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jawabannya adalah benar. Jadi yang benar
Pak Coy. Nilainya dikurangi satu ini. Ya. Oke, jadi tadi udah dijelaskan ya bahwa ada pemboikotan di tantangan dakwah Rasulullah SAW. Coba lebih fokus lagi. Soalnya tinggal satu ya. Dibaca dengan baik-baik. 1, 2, 3. Jawabannya benar apa salah? Benar. Yeay. Oke. Jadi untuk materinya sudah paham semuanya ya? Sudah dong. Oke. Dan untuk penilaian hari ini nanti akan Ibu masukkan ke dalam rekap penilaian harian. Dan untuk tugasnya, Ibu akan masih memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya, yaitu membuat peta konsep dari strategi dakwah Rasulullah dari materi yang sudah kita bahas kali ini. Nah, untuk tugasnya nanti bisa dibuat sekreatif mungkin ya, mau diwarnai, mau dibuat tempelan-tempelan, yang penting nanti kreatifnya itu akan masuk ke dalam harian juga. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Ya anak-anak. Ya Bu. Karena pembelajaran sudah selesai, mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Amin. Selanjutnya Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.